Yang kedua ada lagi, karena ini ya, karena kebetulan suami saya itu peruqyah nggih, peruqyah. Jadi kadang kan ngadepi penyakit-penyakit yang kayak orang yang blank atau ada gangguan jiwa yang yang blank yang blank sampai ndelongop aja nggak bisa diajak komunikasi itu pun di ruqyah itu ternyata di ruqyah aja nggak bisa karena bengong aja ya, maksudnya kayak nggak fokus gitu, nggak fokus ya. Itu ternyata ya sambil di taskiyah itu kolbunya diajak omong ternyata masih dengar, itu ternyata lebih maksimal juga dibekam sambil diruqyah. Jadi tiba-tiba ketika diruqyah itu kayak reaksi gitu, langsung yang kayak mau ngamuk terus kayak baru reaksi di situ. Nah ketika baru reaksi terus tiba-tiba diukhruj gitu, mau mengeluarkan yang menyumbat itu detoksifikasi ya. Kalau sebenarnya ruqyah itu sama juga detoksifikasi si lendir-lendirnya itu ternyata bisa dibantu dengan bekam juga, tapi ya jangan terlalu banyak-banyak. Kalau pas ngamuk dan harus ada yang megangi ketika orang gila itu orang yang blank atau gimana itu dibekam Itu titiknya apa itu waktu itu? Titik sunah aja Pak. Titik sunah ya. Titik kahil, terus katifen, leher. Leher. Muhisnya ada nggak? Ada, sebenarnya ada, tapi kan nggak sekalian ya maksudnya waktu itu. Tahap ya. Ya memang seharusnya pokoknya juga muhid sih. Karena di situ. Terus pengalaman yang lain? Bertahap. Yang nyeri pinggang katanya itu. Oh iya. Yang sakit pinggang. Ada juga. Ya ini Masya Allah ya. Sakitnya itu pinggang, tapi dibekam satu titik muhid bisa ikut sembuh. Karena ada pusing juga, jadi keluhan utama saya kan sakit pinggangnya itu keluhan tambahan, keluhan utama pusing yang sering tiap hari wes maunya. Terus tak bekam kok pinggangnya ikut sembuh katanya. Itu. Tapi ternyata ketika di sini kemarin Pak Nursin memberikan pembelajaran, ternyata titik muhid itu memang bisa untuk area prolaps ya. Dan memang kalau di dalam hadisnya untuk 100 jenis penyakit mungkin pinggang itu juga dari prolap juga bisa turunnya dari prolap terus ngefek ke situ, wallahu alam sih. Ataupun sihir ya mungkin pinggangnya bisa juga. Yang umum itu ada ini gangguan sihir juga salah satunya titiknya itu ya. Di pelajaran di PBI gitu. Di PBI umum gitu. Terus ada yang lain? Udah cukup itu ya. Cukup itu, Masya Allah ya. Ini satu titik ya. Umum saja ternyata sakit pinggang bisa ikut sembuh ya. Ini memang salah satu keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Berikutnya adalah pesan ya. Tentunya setelah mempelajari bekam selama 2 hari ya kan, dengan materi yang telah diterima, terus sudah didemokan terkait dengan bagaimana bekam sesuai dengan SOP ya PPI. Itu kan tentunya ada pesan ini. Nah pesan ini silakan Ummu Rafi ini berpesan kepada masyarakat luas, kemudian kepada calon terapis dan para terapis bekam tentunya ya, supaya bisa berbagi pengalaman dan paling rendah untuk memotivasi mereka supaya tidak merasa cukup bahwa setelah pasiennya banyak terus berbekam, uang sudah terima banyak begitu, tapi tidak mau mengupgrade ilmu yang sedang digeluti. Monggo silakan bagaimana pesan-pesan Ibu Indah Ummu Rafi. Pesan-pesannya kepada para terapis. Berpesan. Iya berpesan ya. Ya mari kita ini aja pada masyarakat. Pada masyarakat yang sudah pada masyarakat yang sudah jadi terapis. Iya, kalau masyarakat ini berarti mengarah ke calon-calon pasien. Oh, calon-calon pasien, masyarakat luas. Gini ya. Jadi
Ya kalau mau berbekam kepada masyarakat, nggih, itu kita harus memperhatikan pembekamnya juga, nggih. Jangan asal berbekam, Pak. Jadi banyak ya sekarang kadang di pinggir-pinggir jalan ya, kemudian yang tidak secara SOP gitu, nggih. Ya harus lebih hati-hati lagi karena biar lebih aman, nggih, lebih aman. Jadi sehat, aman, insya Allah. Juga ya masyarakat juga jangan takut ya, karena sekarang itu pembekam udah banyak yang ber-SOP, sudah ada yang ber-SOP. Jadi tidak usah takut untuk berbekam. Ada juga sih soalnya yang masih takut gitu, karena nanti nggak steril gitu kan, masih kayak ngeliat. Jadi kayak padahal ketika kita, ya pokoknya marilah kita berbekam ya, karena ini sunnah dan di balik sunnah pasti ada kejayaan lah gitu, kayak gitu. Semuanya ada efek positifnya ya. Itu pesan dari masyarakat ya. Jadi untuk kehati-hatian, jangan sembarangan bekam di mana-mana, harus diperhatikan bagaimana pembekamnya. Kemudian yang lebih penting dan aman adalah yang diperhatikan tentang kesterilisasi pembekamnya itu dan peralatannya. Kan itu kadang-kadang di pasar malam juga ada buka gelaran terus bekam, makanya dengan bekam yang mengeluarkan darah. Nah ini kan salah satu bahaya. Ya. Justru merendahkan nilai sunnah ya. Betul. Itu. Karena kalau efek negatifnya timbul di pasien ini, maka nanti yang disalahkan sunnahnya biasanya. Bekamnya padahal ceroboh daripada terapisnya gitu. Kemudian untuk calon terapis ini yang kan kadang-kadang banyak orang yang lulusan pengen belajar bekam juga, itu bagaimana pesan terhadap para calon terapis? Kepada calon terapis ya, yang sudah, jangan takut ya untuk ikut mengamalkan ya, kita mengambil bagian sebagai terapis ya, karena insya Allah ya kita bisa belajar, ini bisa ada LKP Lebah Emas nih yang ada di Jalan Wadas Kelir RT 01 RW 07 Purwokerto nih. Jadi ini insya Allah sebenarnya nanti kita diawali dari bekam, karena bekam sendiri yang sudah artinya sudah apa ya, diakui oleh Dinas Kesehatan ya, dari PPI itu ya kan. Kemudian kita nanti juga di sini itu bisa belajar banyak sih, seperti saya dulu yang pertama kita pegang bekam dulu deh yang gampang, tapi diakui kesehatan, nanti kita bikin izin ke Dinas Kesehatan, baru kita mau belajar yang lain tuh insya Allah sih di sini juga banyak sih, semua holistik nih Pak ya, di sini ada semua ternyata insya Allah. Terus pesan terhadap terapis ini yang lama tidak mau upgrade gitu, dengan menikmati hasil daripada terapi bekamnya itu gimana ya, pesan khusus untuk yang sudah jadi terapis? Ya itu tadi, pokoknya sebenarnya ketika kita ada pembaharuan itu pasti sebenarnya ada upgrade ilmu gitu loh. Nanti jangan sampai kita akhirnya ketinggalan. Ketinggalan ya akhirnya ya, karena kalau saya sendiri sih Pak ya, saya kalau memang diberi kemampuan tuh saya seneng gitu dengan sesuatu yang ada upgrade, ada pembaruan, berarti kita harus ngikuti nih kayak gitu. Ya kita harus ngikuti itu untuk keamanan kita juga, untuk apa ya, legalitas kita juga gitu, dalam membekam. Jadi harus diutamakan itu kita, mumpung sekarang kan, kalau kemarin waktu pandemi kan pelatihan gini kayaknya gimana hampir nggak ada nggak lah, ini udah mulai dan orang-orang yang sakit juga udah mulai mau pada bekam gitu. Jadi mari kita benar-benar perhatikanlah untuk upgrade keilmuan dan legalitas gitu, seperti itu. Baik. Nah berikutnya, nah tentunya pemirsa dimanapun tempat berada, terutama di Pantura ya. Pantura itu ya sepanjang Pantura. Iya, Pantura. Nah beliau ya Indah Ummu Rafi ya. Indah Ummu Rafi, maksudnya ibunya namanya Rafi. Indah, ibunya Rafi. Nama aslinya Indah. Diropel ya. Diropel aja. Nah, salah satu Indah ya. Indah Ummu Rafi. Nah beliau kan
domisili di Pekalongan. Maka pemirsa yang di sekitar Pekalongan dan sekitarnya ya, itu tentunya yang menyaksikan channel ini ya terutama masyarakat Pekalongan dan sekitarnya kan andai kata pengen berbekam ya, kan pengen mengetahui tempat praktek dan HP-nya ya. Nah, monggo silakan disampaikan nama kliniknya atau Gria Sehat, kemudian alamatnya ya, dan nomor HP-nya diulang ya. Nomor HP-nya diulang supaya ya tidak terlalu cepat sehingga ya, bisa ada kesempatan untuk dicatat ya. Monggo silakan. Ya, monggo untuk area Pantura ya, karena saya domisili di Pekalongan ya, Pekalongan Kota. Jadi di tempat saya juga terkenalnya di situ di ininya Rumah Sehat Holistik nih, Rumah Sehat Holistik Rehab Hati Pekalongan. Sapuro Pekalongan. Jadi di Jalan Kalimantan, Gang 3 nomor 7 Sapuro Pekalongan. Kenapa saya pakai itu ya, Rehab Hati sama Sapuro itu biar gampang, karena kebetulan suami saya itu rukyah Rehab Hati, kemudian perwakilan untuk Pekalongan dan Pantura biasanya ke Pekalongan, kemudian Sapuro itu yang terkenal di Pekalongan tuh ada makam Sapuro itu terkenal, jadi saya pakai itu ya, maksudnya biar orang Sapuro mana, oh ya itu sana gitu. Ya, betul, ya sudah kayak seperti itu sih. Nomor HP saya 0857 2810 7828. Ulangi. 0857 2810 7828. Gitu ya. Baik pemirsa. Tentunya layanannya kan tidak bekam saja ya, bekam rukyah ya itu. Terus yang lain ya, silakan. Holistik, jadi ada tergantung diagnosanya ya. Jadi ada juga kita terapi lintah, kemudian ada akupuntur, akupresur. Terus pijat ada. Akupresur. Pembetulan belakang. Ada pembetulan tulang belakang ada. Ya tergantung. Cuman tapi yang memang pokok, banyak bekam, pasien itu memang bekam sama rukyah gitu. Ya, Jadi dan itu semua terapi holistik bisa disinergikan. Ternyata suami saya pun pasien-pasien banyak kesembuhan tuh karena tidak hanya rukyah saja ya, tapi kita disinergikan dengan terapi holistik yang lainnya gitu. Ya saya juga herbalnya juga ada dari Anahel ya. Dari Anahel juga ada gitu, dan utamalah karena saya agen juga ya, agen daripada Anahel, herbal Anahel. Oh gitu. Nah, demikian ya para pemirsa, Indah Umurafi ini ternyata Gria Sehatnya itu banyak berbagai macam teknik terapi ya. Tadi sudah disampaikan. Kemudian tidak usah ragu-ragu para pemirsa, datang aja. Nanti beliau selalu mengarah kepada pengobatan holistik, di mana tidak langsung diterapi tapi diagnosa dulu, dianalisa dengan cermat, kemudian kesimpulannya apa, baru dilakukan tindakan terapi. Nah ini salah satu tanggung jawab seorang terapis ya, insya Allah beliau sudah betul-betul berusaha untuk daripada malpraktek lah ya, artinya tanggung jawab sebagai terapis, karena terapis yang amanah insya Allah kelak di yaumul hisab itu ya meringankan hisabnya lah gitu. Amin, tidak ya ada Allah, salah-salah. amin. Demikian ya para pemirsa ya, pada pertemuan ini di channel ini mudah-mudahan manfaat dan bisa dijadikan sebuah pelajaran yang tentunya bisa diikuti ya ketika ada keluhan-keluhan seperti tadi ya, pinggang sakit ya, ternyata alhamdulillah unik ya, dengan satu titik aja ada yang mengalami sebuah kesembuhan. Kemudian yang bengong kayak orang gila ternyata tidak cukup dirukyah, dikombinasi dengan bekam, biidznillah juga sembuh. Kemudian penyakit kulit seperti panu, kudis dan seterusnya ternyata ya kan ada
ini apa teknik terapi khusus untuk kulit juga dengan bekam biidznillah juga sembuh. Tentunya alangkah baiknya kalau bagi penyakit kulit ini punya alat kop sendiri, Oh ya, kayak gitu. iya, iya, iya. Itu akan lebih baik insya Allah. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.